selalu pengontrolan itu yang selalu lemah. Masih ada nggak sih peluang jualan apartemen saat ini? Karena dia yang menonjol dan dia selalu lihat iklannya dia lagi. Jadi hasil karya mereka itu mereka bisa pamerkan. Mungkin agak sedikit nyimpang dari yang awal-awal tadi ya. Ini Papi kan juga udah banyak juga ngurusin proyek-proyek properti ya. Gimana kondisi bisnis properti sekarang ini? Oke. Bisnis properti sekarang saya tidak bisa bilang bahwa ini baik-baik saja, malah tidak baik-baik saja. Itu satu. Yang kedua juga saya banyak memegang produk yang dimana produk-produk itu tersebut kebanyakan malah kita menjadi gini pakai konsultan mestinya adalah menggali daripada pengalaman dari konsultan. Tapi kebanyakan konsultan di Indonesia yang sepengetahuan saya karena saya konsultan, kita akhirnya menjadi pesuruh daripada yang namanya apa yang ada di otak dia yang harus kita jalankan. Padahal harusnya kita yang harusnya menjadi ngelingnya dia dari begitu. Nah ini yang terbaliknya sehingga akhirnya nggak ada titik temu. Nggak ada titik temu. Kita ya karena namanya kita dibayar sebagai konsultan ya kita harus melaksanakan apa yang dia inginkan. Tetapi hati kita ya dengan pengalaman kita berbeda. Nah sedikit nih buat Papi kalau konsultan itu kreativitas atau ilmu? Ada ilmu, ada kreativitas. Karena banyak sekarang beberapa developer kecewa dengan orang yang memang ilmunya dalam, tapi nggak ada kreativitas. Nah itu loh. Saya bisa bilang gini nggak? Ilmunya dalam, nggak ada kreativitas, nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan karena nggak nemu akhirnya. Dia linear itu kan? Iya, ya karena apa? Ya karena perkembangan zaman itu selalu berubah. Ya zaman saya waktu dulu mana ada media sosial. Sekarang mau nggak mau saya harus terjun ke media sosial ya luar biasa. Karena udah hampir semua, udah mungkin 90% ke media sosial di dalam mempromosikan produk gitu loh. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi gimana tentang properti sekarang Pak Willy? Kondisinya? Satu, harus ada konsep yang berbeda. Jangan copy paste. Karena saya keliling Indonesia, banyak yang copy paste. Dari dia lihat misalnya di daerah A, bentuk daripada unitnya, fasadnya dan lain-lainnya sampai di copy paste. Kedua, program-program di copy paste. Padahal karakter-karakter daripada yang namanya di daerah berbeda-beda lu dengan kota besar dan lain-lain. Tapi kan rata-rata kalau bicara program ya, itu kan ya sama. Pergi umroh misalnya ya sama. Terus dapat mobil, dapat sepeda. Iya. Maksudnya gimana maksudnya ini? Oke. Misalnya satu, ya belum pernah kan ada yang namanya pemeriksaan gratis khusus untuk kesehatan pada penghuni yang berusia 40 tahun ke atas selama 10 tahun. Hitung-hitung aja kita asuransi. Belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Kedua, merawat tanaman yang dimana taman mereka kita rawat misalnya 2 tahun gratis. Dengan pemupukan dan lain-lain. Ketiga, periksa kesehatan gratis selama 2 tahun. Cek tensi, cek darah selama 2 tahun. Tiap bulan kita datang ke rumahnya untuk cek satu rumah. Kan nggak seberapa. Betul. Nah, jadi maka itu jangan meniru. Sebenarnya banyak program yang bisa dijalankan. Konsep-konsep ide baru banyak sekali. Dan di luar dari yang biasa. Iya, nah cumannya apa? Pengontrolan kebanyakan di dalam developer itu yang selalu lemah. Jadi bagus pada saat mereka meeting di atas meja mereka semua, tapi pada saat udah dilimpahkan ke lapangan, ya udah SDM-nya sendiri juga tidak ini. Nah sekarang yang Papi rasakan susah ya jualan sekarang? Sulit karena ya terus terang ya keadaan ekonomi kita kan bukan kayak kita aja, dunia juga ya. Sebenarnya ada nggak sih pembelinya? Apakah memang karena ekonomi sulit udah nggak ada pembeli sekarang? Ada. Tapi yang ada karena kan pada saat orang ada yang sulit ada juga yang naik kan. Ya salah satu ya waktu zaman kita Krismon yang pegang dolar akhirnya jadi bisa luar biasa, yang ini hal ini yang menyebabkan kita bisa lihat dari peluang itu sendiri ya. Nah, misalnya nih ya pada saat Covid semua properti pada tiarap.
Tapi pada saat itu ada yang menonjol, salah satu ada yang menonjol, dia tetap tidak berhenti. Akhirnya semuanya larinya ke dia kan. Karena dia yang menonjol dan dia selalu lihat iklannya dia lagi. Yang lain stop nggak mau beriklan. Nah hal-hal ini yang bisa melihat jadi peluang. Maka itu saya bilang, mulai sekarang kalau properti itu satu konsep daripada keseluruhan dari master plan-nya dia kayak apa sih? Kalau sekarang kan punya tanah 50 hektar mau bikin kota mandiri. Dia nggak lihat tuh nanti kreditnya di dalam dan lain-lain karena 50 hektar itu bukan besar loh. Ya. Tapi nanti kreditnya orang mau masuk melewati daripada pusat retail dia segala macam, pusat hiburan keramaian yang dia harus lewati ke dalam perumahan itu akhirnya menguntungkan apa tidak menguntungkan? Tidak menguntungkan. Kenapa mau baru masuk rumah saja itu sudah mengalami kemacetan. Kemudian IPL-nya pasti besar. Kenapa? Ada debu, ada apa kan kerusakan jalan dan lain-lain kan itu menyebabkan jadi biaya yang akan menjadi mahal buat mereka. Nah, hal-hal ini yang memang harus diperhitungkan juga gitu. Jadi kalau udah begitu program. Nah, biasanya itu program hanya disebutkan tapi tidak dijalankan. Program itu harus terus berkala. Harus berkala. Salah satu contoh saja. Hari ini kita mau tanam bunga matahari. Di seluruh fasos, bunga matahari semusim. Jadi memang itu ada peliharaan, habis kelar dia berbunga, dia layu, habis. Ya. Tapi kalau itu dibombardirkan dengan promosi dan lain-lain, bahwa bulan ini kayak di Jepang bulan April bunga sakura. Kenapa kita bilang bulan Juni ini akan ada pesta bunga matahari yang ada di perumahan kita? Itu akhirnya menjadi objek nggak? Akhirnya menjadi iklan yang berjalan nggak? Semua orang akan ke sana. Nah ini salah satu program-program ini ada nggak yang menekuni bahwa ini mengikuti daripada ya setahu saya selama saya pegang beberapa properti yang ada di Indonesia ini tidak ada yang bikin program itu. Nggak ada. Yang dia tahu adalah bagaimana jumlah unit, nilainya berapa yang akan dia naikkan harga. Setelah itu ya dia serahkan kepada Persatuan Perhimpunan Penghuni, selesai. Padahal nggak begitu loh. Nggak gitu ya. Apalagi karena dengan adanya image nama dia kalau ini akan di-maintain terus meskipun sudah diserahkan Persatuan Perhimpunan Penghuni, tapi tetap dia bercokol. Akhirnya apa? Dia akan buka di mana-mana lagi, akan diikuti oleh semua orang customer yang loyal. Ya, jangan menyebut di itu, orang sudah tahu bahwa kualitasnya seperti itu gitu loh. Ini apa Papi maksud ini ya apartemen ini ya? Bukan. Ini malah ini adalah landed house. Landed house. Iya. Nah gimana dengan apartemen? Sekarang katanya, aduh udah nggak bisa. Udahlah, saya berapa kali ketemu teman-teman developer, udahlah apartemen jangan dulu. Nah ini gimana Papi lihatnya? Salah satu sosialisasi hidup di apartemen itu saya jarang sekali mendapatkan edukasi hidup di apartemen. Sangat minim, kurang, ya? Sangat kurang. Saya pernah hidup di apartemen padahal 12 ini kan tahun. Program perkotaannya pemerintah Prabowo sekarang kan itu di perkotaan 1 juta. Betul. Sementara orang belum familiar. Iya. Padahal kos sekarang apalagi di Jakarta, kos sekarang kalau pakai AC paling murah kan 1,5 juta paling murah. Itu pun juga bukan yang di tengah kota dan lain-lain loh. Kalau yang di tengah kota rata-rata udah 2,5 sampai 4 juta. Iya. IPL naik pula. Iya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan itu satu. Kedua, nggak ada tematiknya di dalam apartemen. Tunggu, soal sosialisasi tadi siapa itu? Tugas siapa? Sosialisasi ya tugas daripada masing-masing daripada apartemen itu sendiri untuk menjabarkan bagaimana bahwa di apartemen ini akan mendapatkan apa. Kalau enggak, yang ada cuma apa? Fasilitas yang di semua apartemen ada. Itu yang dijabarkan kepada kita. Oh, bukan sosialisasi untuk tinggal di apartemen ya? Ada. Nah, saya cerita ya. Saya tinggal di apartemen. Kalau disuruh balik lagi dari rumah terus ke apartemen, apakah saya mau? Terus terang saya bilang saya akan mau dan akan balik lagi ke apartemen. Kenapa? Tinggal di apartemen itu praktis. Kedua, saya tidak pusing dengan yang namanya tenaga kerja yang harus bantu saya atau tidak. Karena ada cleaning service yang bisa meng-outsource daripada kita untuk kebersihan. Ya, tinggal kita bayar, dia datang kita bayar, selesai. Ada yang seperti itu. Yang ketiga adalah saya tidak pernah membetulkan apapun di dalam apartemen kecuali keran pada saat itu loss ya, dol ya, atau flash juga sering rusak ya kalau di kamar mandi ya, flash sering rusak. Selebih dari itu tidak ada. Tapi kalau rumah coba, apalagi sekarang lagi hujan, ya, yang bocor, yang mesti ngecat lagi, ini itu, ada aja pintu lah apa dan lain. Apartemen saya nggak pernah ngalami tuh.
Dan saya waktu tinggal di apartemen, saya 12 tahun tidak pernah mengecat karena saya pakai wallpaper. Wallpaper saya utuh, tidak berubah warna, tidak meletak dan lain-lainnya, tidak kena bocor dan lain-lain, tidak kena. Termasuk cat outdoor-nya nggak pikirin tuh ya? Nggak pikirin. Ya, saya juga tidak pernah laundry daripada horden saya, tirai saya, karena tidak ada debu. Karena kan tinggi, nggak ada debu. Nah, cuman sekarang banyak keluhan kan IPL-nya naik, listriknya juga naik sampai 70% lebih loh. Ya. Gimana? Kalau dibilang dengan IPL, tapi kalau Anda lihat dengan adanya pengeluaran rumah yang harus Anda bayar, coba Anda hitung. Karena kebetulan ya saya punya rumah, punya apartemen, jadi saya tahu biayanya itu ya dengan luas rumah, dengan luas apartemen yang hampir sama luasnya, ya. Nah itu yang terjadi adalah saya bayar apartemen sama bayar rumah, saya melihat saya bayar rumah itu 2 kali lipat dari bayar apartemen. Wow. Ya, karena salah satu apartemen saya tidak pakai pembantu. Oke, Nah, komponen ada itu rumah ya. saya mesti pakai pembantu. Satpam. Nah, sapam, apa dan lain-lain. Nah, itu tenaga mereka aja udah berapa duit lebih mahal dari IPL yang saya bayar. Oke. Nah, itu loh. Terus pembenahan daripada pembetulan rumah yang tanpa kita sadari nggak berhenti-berhentinya. Papi kan kena orang pemasaran nih dan lumayan banyak, jago nih. Masih ada nggak sih peluang jualan apartemen saat ini? Saya bilang ada. Ada. Caranya? Bikin tematik. Salah satu sekarang banyak yang meniru bahwa dia friendly dengan pet. Katanya kan bawa anjing, bawa kucing segala itu. Betul. Tapi hanya friendly-nya saja. Tapi dia tidak siapkan bahwa kalau kita mau jemur anjing, jemur kucing ini kemana, salonnya di mana, siapa yang bersihin di apartemen kita, ada dokternya enggak, ada konsepnya enggak di mana anjing itu bisa bermain dan lain-lain, bisa berenang dan lain-lain. Kan nggak ada yang nyiapin. Bikin pet friendly aja tapi nggak ada yang nyiapin, cuma boleh bawa saja. Akhirnya apa? Ya si hewan itu sendiri juga malah kasihan ya saya bilang. Kalau dia dalam apartemen dengan lingkup yang begitu Bukannya kecil. nggak boleh bawa hewan di Ada, apartemen? banyak sekarang ada. Nggak boleh? Boleh. Ada beberapa apartemen sekarang sudah boleh. Rata-rata yang mall boleh masuk hewan, itu rata-rata yang bisa bawa anjing, bawa kucing begitu di mall kan ada banyak sekarang mall yang nah itu rata-rata apartemennya udah boleh juga. Udah boleh. Piara itu. Ya tapi dia tidak membuat fasilitas itu. Oke, tematik ya. Iya. Terus konsep daripada perumahan-perumahan yang mengenai hobi. Ada yang satu klaster hobinya adalah ikan koi. Apartemen ya? Apartemen. Kalau apartemen ya salah satu juga hobi. Misalnya bikin kayak percis, ya mohon maaf ya, kayak di rumah-rumah lansia. Rumah lansia itu kan ada program. Kenapa nggak dipindahin ke dalam apartemen itu? Bukannya susah orang tua di apartemen? Enggak, bukan saya bilang buat jadi orang tua di apartemen. Tapi programnya dipindahkan. Misalnya salah satu tiap hari Senin ada kursus bahasa Mandarin. Jadi penghuni dari situ ini hari Selasa ada kursus mengenai bikin kue. Bayar apa gratis? Bikin gratis, masukin udah di IPL. Besoknya belajar piano. Nggak ada itu. Nah, melukis. Nah, buat clay daripada bikin patung, bikin apa, banyak kreativitas itu. Ya akhirnya ada sesuatu, yuk ngumpul. Nah, apalagi yang tadinya orang apartemen itu tidak saling kenal, tapi dengan dikumpulkan sehari-hari. Nah, terus bikin lagi ada tempat yang fasilitas umumnya itu adalah dibuat menjadi suatu hal untuk yang namanya buat pameran. Jadi hasil karya mereka itu mereka bisa pamerkan, mereka bisa pertunjukan. Jadi kalau yang main nanti biola, main piano segala macam, tiap hari Sabtu ada yang namanya orkestra yang oleh penghuni sendiri. Seneng nggak? Malah dia undang orang dari luar semua, ayo nonton gua dong, saudara-saudara gua lagi main lo, katanya. Nah ini belum ada di sini. Itu bukan kos ya? Bukan, itu kan masuk IPL daripada ini. Udah. Nah itu dibikin rutin, dibikin program. Itu saya bilang sekarang bikin perumahan maupun apartemen harus ada program yang di-maintain. Kebanyakan itu hanya masuk dalam brosur, tapi pada saat udah sebulan 2 bulan selesai. Enggak, itu harus jalan. Diteruskan. Oke. Masih ada potensi peluang pasar untuk apartemen sekarang. Ada.
Tapi yang sekarang ini yang belum terjual habis itu masih bisa nggak pakai konsep-konsepnya tadi itu? Bisa. Masih bisa. Bukannya nggak bisa, bisa dilakukan. Nah, tetapi mau nggak dengan adanya sesuatu yang namanya mengedukasi kepada calon-calon customer ini perlahan-lahan ini harus benar-benar rutin. Ada kebanyakan baru sekali dua kali nggak ada respon, nggak ada apa, stop. Padahal ini ya kayak kita aja minum air mineral. Dulu mau nggak? Kan air ledeng yang di rumah, air sumur di rumah yang direbus. Betul. Sekarang mana air mineral kita minum terus. Nah, itu loh kurang lebih seperti itu. Oke. Menarik banyak di. Oke. Kaitan sekarang ke perbankan. Gimana? Perbankan masih siap nggak sih untuk support properti? Khususnya pada saat kali ini dia lebih jeli ya sekarang dari kemampuan. Jeli apa ketat? Ya jelinya ini untuk memperketat dia. Karena kebanyakan kan sekarang banyak yang jadi akhirnya buyback. Ya banyak buyback kalau yang ambil kredit daripada properti itu sendiri. Ya ini karena memang situasi daripada ekonomi yang lagi tidak stabil. Nah, jadi akhirnya dia lebih ketat itu ya karena melihat daripada potensi dari yang beresiko atau tidak. Nah, jadi dia memang memilih dulu dan dia juga sekarang kalau dulu pada saat kalau menyerahkan rumah yang subsidi itu yang namanya orang bank sendiri tidak datang ke dalam, biasanya cuma laporan dari developer, mereka langsung serah terima. Kalau sekarang tidak. Konsumen harus ada foto di depan rumah subsidi itu bahwa udah layak atau belum, ambil video, ambil foto, baru kirim ke bank dan dia menyatakan bahwa itu sudah layak, saya memang huni, baru si bank mau memberikan. Udah sampai gitu sekarang. Sekarang udah begitu. Tadi kan cuma asal udah selesai dibangun, gitu kan bisa. Sekarang enggak. Bahkan orang banknya sendiri sekarang juga sebelum serah terima suka-suka udah datang dulu ke lokasi. Baru konsumen yang mau serah terima baru. Pertimbangannya untuk memastikan bahwa bangunan itu, bahwa developer itu menyerahkan sesuai dengan standar yang memang bank inginkan. Oke. Ini bukan kualitas bangunannya, kualitas segala macam di bawah standar. Iya, jadi itu juga diperhatikan juga sih. Ya itu juga harus diperhatikan. Oke. Nah, terus dengan ini akad, kan sekarang kan banyak betul nih kaitannya ke BI checking kan? Iya. Ya, ternyata dia tersangkut apa pinjol gitu. Iya, dan sering juga dipinjam nama dia yang dia nggak tahu. Namanya dia. Iya, namanya dia dipakai itu banyak sekali yang seperti itu. Kebanyakan nggak verifikasi dulu ya. Misalnya saya pakai punya papi, terus saya nggak telepon dulu. Kebanyakan yang melakukan hal-hal yang seperti itu malah orang dalam sendiri, jadi keluarga sendiri yang tanpa sadar dia ambil fotokopi KTP kakaknya lah, orang tuanya nggak bilang, nggak apa. Orang dekat sendiri. Iya, orang dekat sendiri yang biasanya yang memakai daripada hal itu. Bukan dia nggak tahu terus pinjol pakai, bukan. Iya, jadi itu yang menyebabkan sering akhirnya mendapatkan suatu ketidakpersetujuan dari bank ya karena itu. Oke. Gitu loh. Oke, Papi, luar biasa ya. Teman-teman, ini kita kalau diikutin udah hampir 1,5 jam ini. Mungkin nanti kita akan bagi-bagi beberapa segmen ya. Tadi menarik semua nih. Awal dari tentang medsos ya, perkembangannya, kreativitas, iklan ya, terus properti ya. Kayaknya Papi mau nanya apa aja jawabannya pasti selalu pas ya. Amin. Oke, Papi, makasih banyak. Ya, sama-sama, Pak Hendra. Makasih, mudah-mudahan paparannya, ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Baik pelaku industri properti ya, bisa terbuka juga. Oh, ini ternyata pasarnya masih ada gitu masih ya. ada. Apalagi kalau kita bisa bicara lebih detail. Iya, detail lagi. Oke, Papi, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat terus. Aduh, terima kasih doanya, Pak Hendra. Oke, demikian sahabat Koridor.tv, diskusi perbincangan kita dengan Papi Kokon ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sekarang masih bingung-bingung nih. Ini konten apa lagi sih yang harus kita bikin untuk bisa menarik konsumen, menarik pembeli gitu kan. Ini apalagi ini yang bisa ditawarkan untuk jualan apartemen gitu kan. Sekarang katanya udah stop dulu gitu kan. Tapi di sisi lain ada peluang pasar juga sekarang. Apalagi pemerintah kan masih punya program 1 juta rumah nih di perkotaan, dan itu pasti apartemen. Kemarin itu ada ide bagaimana memanfaatkan proyek-proyek apartemen yang masih belum terjual, proyek-proyek apartemen yang masih mangkrak, baik full ataupun setengah mangkrak, ini bisa dijadikan masuk ke dalam program 1 juta rumah di perkotaan. Oke, demikian, sampai berjumpa kembali dengan program yang sama di Koridor.tv. Salam.